Dan temelet pinak bijajarin terdendek milih jadi dokter doang, milih jadi pegawai doang bija. Coba pinak jadi hafiz 5 tahun tulung itu akhirat tidak dengan meninten. Lamun tidak dengan meninten kan aseki nih ya. Ita telu jarin tita andangan. Ita berarti luian salah. Kamu doang tidak nulian salah. Telu kan ada kita. Ntar terkena sangka lamun bau paling berhak untuk mengetahui keadaan kita ini Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Coba kalau adukan coba masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya tempat untuk kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat, masuk ke kamar salat hajat, nangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salat itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian bohong, pegadaian itu kan ini pegadaian menyelesaikan masalah, tambah masalah baru iya. Berdua fikiran, berdua hati, lamun luwe keping benangan maka dia sukses, dia bahagia. Maka sungguh keyakinan semacam ini sama dengan yakinnya Qarun laknatullah alaih. Nah ini baru keren ini. Yen dengan mikir, yen dengan budaya keyakinan, sehingga napi endek tercemburu, endek tertaloate serius dengan budaya pangkat, budaya jangan melet kita dengan budaya harta benda duwe timanja luwe harta benda lamun dek taat ojok desida Allah taala lamun ayat sengojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak kanggo beslanggah sak lingsir-lingsir doang. Ndara bajang. Embelin kanak bajang. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول تبارك وتعالى في آية أخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Sarang-sarang pelunggu sidat yang hormati dan muliakan para alim, para ulama. Jamaah lagi bisa di sebelah sini. Niki lumbar. Cuma saya dua, enggak apa-apa sini biar lebih barokah. Mula nolak layak dia nak menang dengan mama.
Ndek nak terjadi hari kiamat isian Rasulullah SAW kecuali sopok dengan mama terturut si petang dasa dengan nina. Di Australia lebih balu orang dengan lemun sikit dengan mama. Di Australia balu nina di Australia. Di Indonesia mungkin sudah seperti itu, si luek dengan nina kan, luek dengan nina memang, si dengan mama. Di Rusia Indonesia lain dengan nina Rusia boya semama untuk nikah, karena jarang sekali laki-laki yang bisa dinikahi. Hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temuliang sida-sida Allah Ta'ala, mudah-mudahan timan jamaah bini doang. Alhamdulillah, berarti ini khusus pengajian ibu-ibu sebenarnya. Biasanya kalau pengajian ibu-ibu dan cara kepenggitan ada tirai yang menutupinya. Jadi yang kajiannya kalau ibu-ibu niki khusus hanya untuk pengajian ibu-ibu. Oke, nggak apa-apa. Hari niki yang pengen sampaikan satu buah hadis mengenai amalan wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menerima ilmu. Daid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk amal. Sehingga dengan sak wikan, dengan sak ketahuan, dengan sak berilmu lagu dan cara amalan ancamannya besar. Ente siksa, ente tamak neraka bejulu isi dengan sak sembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Saya alim, barang siapa yang mengetahui satu ilmu tapi dia tidak amalkan, Waalaikumsalam, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sendik neman dengan sak sembah berhala tersiksa. Maka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Baik hadirin hadirat jamaah pengajian sarang-sarang temuliang sida-sida Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari Selasa niki. Allah Subhanahu wa taala kari icanin pelunggu sida tiang kesehatan. Lagu lamun dengan sehat, lagu dan cara gunang untuk agama, maka nanti dimintai tanggung jawabannya. Ibu yang di luar kasihan di dalam saja tang. Niki lumbar masih galang niki tang. Mulai penyakit dengan anu ngaji. Mele nerulek doang di teman mulai ngaji. Di hari Selasa tanggal 24 berapa? Tiang tidak bicara bulan November. Dek lupa tangken tanggalan atas. Tanggalan bawah jangan lupa tangke. Lamun tanggalan atas itu tetap tangke ingat. Hari ini adalah tanggal 24 Jumadil Awal. Tahun good 1446 Hijriah. Mbe naraan tapalang tanggalan salik langit atau tanggalan salik bawah? Salik langit.
lamun tanggalan sa depina niki kan tanggalan sa libawa niki Januari, Februari, entah apanya niki namanya, itu buatan Dajjal. Dajjal ngepe pegawaian kembe ada insak manusia seluruhnya bisa mengikuti waktu yang mereka susun secara universal. Ada insak kembe, ada insak lupa entek mati. Berbendah kekeliruan enten pinaangi tetanggalan ini engkano bulan niki jeng ke tanggal telung desa seke kan kelebihan andin bulan atas berembe rua tanggal telung desa seke. Terus ada juga tanggal balu likur engkahan bulan Februari. Nah boleh, itu sudah menyalahi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bulan saat diciptaan sida Allah taala niki tanggalan paling lamun ndek siwak likur jak telung desa. Enggak, denara itu tanggal balu likur atau tanggal telung desa seke. Dan tanggalan bulan atas niki berkaitan erat, memiliki hubungan yang konsisten dengan Al-Quran sak telung desa juz. Lamun tangi ketuan atau metaken selamput niki pada perasaan bahwa waktu berjalan begitu cepat, kebecatian waktu kan. Sebenarnya perasaan terdoang. Waktu saat ciptaan sida Allah taala yaitu berdasarkan bulan dan matahari. Bulan mulai atau jelo mulai tiwa oleh timur serap pojok kebat dek nuah becatan dek nuah adengan pada doang kebecat nolek laik pertama diciptaan si Allah taala jawab laki niki lumbar deh, laki niki lumbar ada sandek gabung sama ibu-ibu mumpung sehara jamaah laki tang tapi dia tolong 1, 2, 3, 5. Oh, ini 1. Berarti pejantan tangguh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jelo tiwa oleh timur terus menuju ke arah terbenamnya denuah becat, denuah adeng pada doang kebecatan. Dari pertama Allah ciptakan sampai hari kiamat. Lagu kembe nampak terberidap menu kebecatan jelo, menu kebecatan bulan berlalu. Karena kita sudah terpengaruh hati kita dengan waktu yang diciptakan oleh Dajjal. Berbentan aden sande ate ida perasaan waktu niki berjalan begitu cepat, harus apal, harus didawikan tanggal bulan atas. Dait endah harus bersestandar dengan Al-Quran. Jelo niki tanggal 24 atau 24 bulan Jumadil Awal harus sida baca Al-Quran juz ke-24. Aden sa kembe, aden sa atin terkoneksi, terhubung dengan waktu yang Allah ciptakan. Jamaah laki sekali lagi niki lumbar deh. Dendek gabung kanca jamaah bini. Oke, assalamualaikum. Nah, kan mau salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasa di luar. Alhamdulillah tiang tidak merasakan waktu berjalan begitu cepat. Karena apa? Kita berstandar dengan tanggal bulan atas dan kita hubungkan dengan Al-Quran.
Hari ini adalah tanggal 24 bulan Jumadil Awal, maka kita harus membaca Al-Quran juz ke-24. Juz ke-24 daripada Al-Quran, juz ke-24 yaitu mulai dari surat Qaf, surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, dan An-Najm. 4 surat 1 juz. Maka kita asik menjalankan hidup ni kita, tidak terburu-buru. Paling merasa waktu cepat berjalan adalah dengan berdua kreditan. Kebecat tanggal telu nih. No, tanggalan tidak pernah berlari cepat. Hati kita sudah terpengaruh dengan waktu yang di set up, yang dicipta oleh Dajjal. Dia narak dengan ketahuan bulan Jumadil Awal niki lebih tanggal siwak likur atau tanggal telung desa. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu yang diciptakan oleh Dajjal setahun akan datang tak ketahuan tanggalnya sampai kapan. Karena apa? Mereka tidak ingin dipengaruhi oleh waktu. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa taala letakkan di satu tempat saja, yaitu di dalam agama dan amal-amal agama sesuai dengan contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya sederhana tetapi sungguh memiliki makna yang luas. Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala hanya meletakkannya Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, kesuksesan manusia hanya di dalam agama dan amal-amal agama saja. Harus kita yakin 100%. Dia terkanggu ragu. Sai-sai berdua fikiran, berdua hati, lamun luek keping benangan maka dia sukses, dia bahagia. Maka sungguh keyakinan semacam ini sama dengan yakinnya Qarun laknatullah alaih. Nah, ini baru keren ini. Yang dengan mikir, yang dengan budaya keyakinan, sehingga napi endek tercemburu, endek tertalawate seriuk dengan budaya pangkat, budaya jabatan, endek temelet kita dengan budaya harta benda luwe timanja luwe harta benda lamun dek taat ojok desida Allah taala lamang ayan tersengko ojok. One more time, sekali lagi, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di satu tempat saja, yaitu di dalam agama dan amal-amal agama. Dinarak li tahu lain. Saya berdua keyakinan lamun berkuasa dia anggap dirinya sukses bahagia, maka keyakinan ini sama dengan yakinnya Fir'aun laknatullah alaih. Perhatikan bagaimana akhir kehidupannya orang yang salah keyakinannya. Qarun Allah tenggelamkan di bumi beserta seluruh harta bendanya. Fir'aun Allah tenggelamkan di laut Merah. Wow, kata tenggelam sebenarnya untuk dengan ketalaf limbeli ai. Lagu Allah berkuasa menenggelamkan Qarun di bumi. Saya berdua keyakinan
Sai percaya di dalam hatinya lamun jadi pejabat yang pun anggap din sukses, bahagia, maka yakin seperti ini sama dengan yakinnya Haman, perdana menterinya Firaun laknatullah alaih. Adik si desan dek melet lalu seri lalu jadi anggota DPR. Sukses anu hari si Dato Bali kemben terpilih dia jadi anggota DPR. Itu bukan sukses. Tanggung jawabnya besar itu. Ngerek ngutang dulu pemilih pemau. Kebahagiaan hanya ada di dalam agama dan amal agama. Sai amal agama sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Apakah dia orang kota, orang kampung, orang gunung, orang pantai, pejabat, rakyat biasa, maka sungguh dia sudah sukses. Ini standarnya kita. Dendek dengan lemun kedu mobil yang buat merasa kita bangga, no, ini untuk ngutang sih beli bensin atau mobil masih kredit. Allah Subhanahu wa taala turunkan 124.000 nabi dan rasul. Pira keluar nabi turunan si Allah taala 124.000. Menuluk keluhan. Hanya satu tugasnya. Nabi irak manusia dan taat atau disida Allah taala enggak. Dan arak nabi suruh umat ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. No way, enggak arak. Hanya satu tugasnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila manusia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya manusia itu sudah sukses. Timanjak miskin. Lagu le mempacu tai kojok masjid, pacu ngaji, baca Quran, dan cara dayak dengan, dan cara nipu, dan cara maling. Maka itu orang sukses. Amal agama yang kita lakukan hari demi hari dalam kehidupan kita niki, Allah Subhanahu wa taala menilainya secara akumulatif, secara lamun jelo mangkin niki, jelo kemarin berapa amal agama yang dia lakukan, pira kalin zikir, berapa dia zikir, berapa dia sedekah, maka itu dikumpulkan dalam satu hari itu, dalam satu bulan, dalam satu tahun, dan seumur kita. Lema atau jelu kiamat yang tertimbang. Pira kalau amal soleh wa tegawe, pira amal buruk yang kita sudah lakukan. Lamun lebih besar, lebih berat timbangan amal kebajikannya, maka dia akan masuk syurga. Lagu lamun lebih berat amalan keburukannya, harus entah neraka dulu. Anden dengan pada keberat timbangan amal baiknya sama amal buruknya. Di dalam Al-Quran ada surat Al-A'raf namanya. Al-A'raf itu adalah tempat yang tinggi. Dengan pada keberat timbangan amal kebaikannya dengan amal keburukannya, Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di tempat yang tinggi. Li kanan surga, li kiri neraka. Ada masalah di belakang. Bos. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Toha yang tadi yang bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma.
Sei lale, sei dek cara ingat ajak desida Allah Ta'ala. Enggak doang mau ingat dunia, padahal dunia kering seberat tak bilin. Dunia niki memiliki sifat lamun da ita bilin berjulu. Berapa orang kaya raya baru-baru julat balin, berarti niat bilin isi dunia. Atau bilin engke mati, berarti niat bilin dunia berjulu. Itulah sifatnya dunia. Dunia niki memiliki label, memiliki merek yang sama, yaitu sementara. Ya, dan dengan ngaji ya pikiran dunia ini berembe-rembe kegagahan paling sementara nih kita. Berembe-rembe kecantiknya, keingasan paling seberat. Berembe-rembe kesugihan seberat. Berembe-rembe kemiskinan seberat. Karena memang semua sementara. Dendek sangka ia doang linati angan teninyakan sembahyang Allahu Akbar. Dunia doang lim pikiran. Sabedua sempilin pikiran. Beras terus ibu-ibu yang lagi masak. Ini doang lin pikiran prak kompor pendek. Dunia niki kata ulama dendek pikiran gawe baik. Pikiran aja nabi pikiran nasib telah mak tema kubur. Tahun terpendek jawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nu berat niki pertanyaan mungkar dan nakir niki. Kena sedekah murah. Muli dunia aja tahun tak apa leh. Lagu le muntah temu jo ketu. Mumensat. Mulegger teno. Fala yufzi'ak wala yurhibak. Lamun dengar talqin. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Lamun dengan nina mati, maka baca talqin harus dia baca seperti itu. Fa idza ja'akil malakanil muwakkalani bik. Lamun datang dua malaikat berketuan. Fala yufzi'aki wala yurhibak. Dendek leger. Dendek play, dendek milih play, dia tak play anda. Renjak dengan takut melem play lagu kan den tahu play. Fa idza sa'alaki man rabbuki, lamun itu ketuan say rabb, say nenek. Murad kena Allah nane aja. Kita dengar dia, tapi nanti itu tidak bisa berbicara lisan. Engkau tahu. Atin telah mak berjawab. Lamun nyekan saya hidup di dunia ni kibih lupa jak dari sida Allah Taala dia tu abai zikir. Dia mungkin tahu kena Allah. Nabi samuni ingat sama poro doang di dunia ya bin ini berjawab. Mudah sengkoja si malaikat. Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Tapi itu kata hati. Nah, maka hati ini kita sangkutkan, kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lin tepautang ya. Maka caranya untuk latihan zikir ya. Sebentar kita mau bacakan hadisnya. Terutama jamaah bini sampun lingsir-lingsir. Maka ada zikir khusus diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki yang ambil hadis tadi pagi yang pengen sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa amalkan. Hadis niki dikeluarkan oleh Ummu Hani namanya. Ummu Hani niki pisan si Rasulullah SAW. Bijan isi Abu Talib. Saya Abu Talib niki. Mami saya Rasulullah SAW. Saat tetunah kangen lalu lagu mati dalam keadaan tidak mengucapkan syahadat. Si lila lalu engke suku dengan toaan
apa unin dengan Quraisy nanela mungkin timilu turut ko isi, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa bersyahadat. Sehingga ulama mengatakan paling ringan siksanya orang kafir adalah Abu Thalib. Rasulullah SAW memandikan Abu Thalib pamannya dengan air ludahnya seluruh tubuhnya kecuali yang tidak kena telapak kakinya, sehingga melalui telapak kakinya lah air api neraka membakarnya dan langsung membakar ubun-ubunnya. Na'udzubillah min dzalik. Abu Thalib niki berdua bija bernama Ummu Hani. Ummu Hani mengatakan satu ketika Rasulullah SAW lewat di depan rumahnya Ummu Hani. Maka Ummu Hani mengatakan, "Ya Rasulullah, qad kaburtu wa da'fu." Sungguh saya ini sudah tua dan sudah lemah. Isi Ummu Hani, Ustaz Toa. Oke. Niki khusus memang untuk amalan ibu-ibu, tapi bukan berarti hanya ibu-ibu saja. Ya, laki-laki juga boleh amalkan. Dia mengatakan, saya ini sudah tua dan saya sudah lemah. Famurni bi'amalin a'malu wa ana jalisa. Perintahkanlah kepada saya untuk melakukan satu amal. Isi Ummu Hani solang ketukun. Oke. Jangan sawah tawa angkan tahu lumbar ngaji atau mungkin melakukan amal yang besar. Maka Rasulullah SAW bersabda, sabbihillahi mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqbatin tu'tiqiha min wuldi Ismail. Hendaklah engkau bertasbih dengan mengucapkan subhanallah 100 kali. Oke, lamunan dengan toa saling lingsir, maka penting untuk kita punya tasbih. Oke, satu sadis semua lah ngitung. Subhanallah, subhanallah. Berembe kebelik pahalan, Rasulullah bersabda, pada kebelik pahalan 100 kali tasbih niki dengan memerdekakan 100 hamba sahaya dari keturunan Bani Ismail. Murah apa ndek? Lagu ini lupa. Pokoknya bilang jelo amalan ini kita. Subhanallah. Ada 4 kalimatnya, ada 4 tasbihnya. Oke, tetapi Rasulullah mengucapkannya satu persatu. Subhanallah, sabbihillah mi'ata marrah. Isin Rasulullah, hendaklah engkau mengucapkan tasbih subhanallah 100 kali. Itu pahalanya sama, fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin. Sesungguhnya bagimu itu sama pahalanya dengan memerdekakan 100 orang hamba saya dari Bani Ismail, keturunannya Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa ahmidillah mi'ata tahmidah, dan hendaklah engkau mengucapkan alhamdulillah. Tadi subhanallah, kemudian yang kedua adalah alhamdulillah. Apa fadilahnya? Fa innaha ta'dilu mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Pahalanya sama dengan engkau mempersiapkan 100 ekor kuda lengkap dengan pelana dan tali kekang. Pelana niki tak tokon di atas jaran niki apa bosen kita? Kebe, oke. Dan tali kekang, keduplebik sudah siap untuk digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki pahala mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Kemudian yang ketiga,
Wa kabbirillaha mi'ata takbirah, dan hendaklah engkau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tadi pertama subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqallabatin wa hallilillaha mi'atan. Kemudian pahala daripada mengucapkan takbir 100 kali itu sama dengan kamu sediakan 100 ekor unta yang penuh dengan muatannya dan engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jaran dek berdua sikit. Unta dek berdua kaling unta. Ndarak benu berdua unta. Baik, subhanallah pahalanya sama dengan memerdekakan 100 orang hamba sahaya dari Bani Ismail. Alhamdulillah sama pahalanya dengan menyediakan 100 ekor kuda beserta pelana dan kekangnya, plebek, dan siap untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahu Akbar sama pahalanya dengan engkau menyediakan 100 ekor unta penuh dengan muatannya dan engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tasbih yang terakhir, wa tahallili mi'ata tahlilatin, yaitu mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka Rasulullah bersabda pahalanya memenuhi bumi sampai langit. Rasulullah bersabda tidak ada orang yang bisa menyamai engkau pada hari itu kecuali orang yang mengamalkan hal yang sama dengan. Oke. Kalau begitu bisa dibaca panjang tidak? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Biasa kalau kita mengucapkannya sudah terbiasa, maka tidak terasa berat, terasa ringan. Terutama lakukanlah selepas sholat. Dende demen salam langsung terbangkit tures yantan bijajarin tendek dengan bijajarin kanak-kanak doang dengan toa ia masih enten sedikit yang ikut duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ancamannya dengan sandai cara girang ingat ojok desida Allah taala, lalai daripada mengingati Allah, enggak endong mengingat dunia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Dengan sandai cara girang zikir niki nu sempit hirup timanjak berdua harta benda luwe berida pen kurang doang, bale bagus bele berida masih kurang doang. Itulah orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, itu di dunia. Terus nanti di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan lema li jelo kiamat pada hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia orang yang lupa dari mengingati Allah, lalai mengingati Allah, Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta. Dia tahu kita. Sehingga dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal layak masih saya hidup di dunia nu tahu ke kita. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah dahulu ketika engkau hidup di dunia aku telah berikan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku, fanasitaha, akan tetapi kalian melupakannya. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita ini, kita hujan dek nek teri kecuali tepeteri sida-sida Allah, bukan karena musim.
Musim dek tahu peteri hujan. Wah, musim hujan katanya salah. Yang menurunkan hujan adalah la ilaha wa anzalna minas sama, firman Allah, kami yang telah menurunkan air dari langit. Mu andin Allah Ta'ala pentunang itu hujan mu paek berembe tentu di sandek paek. Tidak bisa. Katanya kalau orang-orang dunia ini mengatakan bahwa ada teori evaporasi, yaitu penguapan air laut untuk asin air laut. Bukan, memang Allah turunkan air hujan. Dendek belo lalu sahabat-sahabat Nabi SAW lamun ketuan saya pentun hujan, maka langsung dia mengatakan Allah. Ndek payah lalu kena panas matahari membuat uap naik ke langit. Ada itu, tipu itu. Bilang jelum mestinya hujan, kan bilang jelum apa ada panas matahari, kenapa kok tidak setiap hari hujan? No, menandakan memang Allah yang menurunkan hujan dengan kekuasaannya. Tapi kekuatan doa bisa menurunkan hujan loh. Lai arak sopo sahabat Anas, namanya Anas bin Malik, berdoain bangket mau arak dengan gawe ange bangket kan. Dia mana tumbuh tanamannya, maka dia perlu air, harusnya telabuh lah. Apa yang dikerjakan oleh Anas? Datang dia pembantunya ini, pekerjanya ini ke rumahnya Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Syekh, kita punya tanaman perlu air. Anas radhiyallahu anhu tidak suruh dia pergi buka air telaba atau bukan, tetapi apa yang Anas radhiyallahu anhu lakukan? Beliau ambil sajadah, masuk ke kamarnya, salat hajat 2 rakaat. Hebat sahabat-sahabat nih kita. Kalau kita selalu kita hubungkan dengan dunia, lamun dia berdua kayak pengembelim pikiran, embelin tak nyingga, berutang. No, itu salah. Sahabat-sahabat dulu itu, makanya mereka hebat. Sahabat nih kita kuat. Bahkan lamun dia narasian tu balik, dia langsung petesia. Dia salat sunnah dulu 2 rakaat, salat hajat. Dia lapor kepada Allah, ya Allah, di dapur tidak ada garam. Unin, yunin berdoa. Udah gitu baru dia pergi beli. Karena apa? Yang paling berhak untuk mengetahui keadaan kita ini Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Coba kalau adukan coba masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya tempat untuk kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Maka Anas bin Malik salat hajat 2 rakaat di dalam kamarnya, kemudian berdoa, ya Allah, saya punya tanaman perlu air, tolong turunkan hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk datangkan awan. Kemudian awan itu diisi air, ya, entah apa sebenarnya itu air sudah namanya. Lagu sisa jauh juga meruan awan, meruan ukep. No, itu air kok. Air itu tolong kirimkan ke tanahnya, ke ladangnya Anas. Firman Allah kepada malaikat. Maka hujan turun hanya di kebunnya Anas saja. Di kebun tetangga, di kebun Fajrin tidak ada air hujan. Berusahalah setiap masalah kita selesaikan dia dengan sholat. Sholat hajat pak, sholat sunnah bu. Segera makanya masuk ke kamar sholat hajat, nangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian bohong. Pegadaian itu kan iya unin pegadaian menyelesaikan masalah, tambah masalah baru iya. Coba sudah gadeang emas sudah. Mudende coba bayar bilang bulan. Baik tengke. Bin candet deh. Candet ini parah. No, makanya dia tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan masalah, maka tidak akan ada muncul masalah lagi, karena melalui sholat. Satu orang sahabat mau masuk kota Madinah, mati unten. Apa yang dia lakukan sahabat ini? Dia salat hajat 2 rakaat. Ya Allah, tolong hidupkan saya punya kendaraan, saya mau masuk kota Madinah. Allah piru-piru pe Malik unten. Dia mendatang kota Madinah, matiin Malik. Karena memang sudah ajalnya mau mati kok.
Tetapi karena berkat sholatnya sahabat ini, jadi sahabat-sahabat ini mampu menyelesaikan masalah melalui sholat. Maka perbanyak sholat-sholat sunnah kita di rumah kita. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah. Ni Bali pimpinan jadi bioskop doang. Sengkojo hai TV no, dia ndak kira ngelok nemu ya TV. Dek tekanggo kena TV jadi hiburan. Karena orang Islam bukan itu hiburannya. Orang Islam itu hiburannya adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, kan terhibur kita. Salat sunnah, zikir, itu terhibur kita. Lama masih boya TV kena sudah hiburan, hati itu pasti jauh dari Allah. Hiburan yang ada di TV, kecimol, musik itu menjauhkan manusia dari Allah. Semakin susah. Mungkin Anda merasa terhibur seberak. Lagu dia menengkah bareh malik tidak susah. Orang-orang minum kan, dia menggunakan katanya alkohol, minum bisa menyelesaikan masalah, bohong. Nanti kalau udah selesai mabuk lagi dia tidak bisa terbayar hutangnya. Tapi kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan keadaan kita, nasib kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah kita. Nanti katakanlah kita punya hutang, nanti tiba-tiba Allah datang ke orang lain untuk bayarkan. Tapi datangi Allah Subhanahu wa taala. Mintanya ke langit. Pakai jalur langit, jangan jalur manusia ini kini pada kelemah dah. Bupati dan tahu kembe-kembe ni ya manusia ni ya. Gubernur kaling gubernur dan tahu. Yang sanggup hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dulu aktivitas yang lain di pagi hari itu sebelum kita selesaikan amal-amal kita. Satu ketika Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabat rombongan untuk berjihad, berperang, dakwah. Maka dalam waktu singkat sahabat-sahabat ini sudah kembali dengan membawa ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Itu halal. Dulu perang konvensional berhadap-hadapan, satu lawan satu. Umpamanya tiang nih, musuh tiang bunuh dia musuh. Ya karena membela agama dong. Oke. Maka ketika musuh kita mati, maka harta benda yang melekat pada musuh kita itu kita boleh ambil. Jaran, andine kedua onta, pedangnya, biasa dengan kedua pedang niki, gagangnya itu dilapisi emas. Maka itu menjadi harta rampasan perang namanya ghanimah. Maka sahabat-sahabat yang kembali datang ke Madinah dalam waktu singkat dan membawa harta rampasan perang yang banyak, bengaan sahabat, ini tumben saya lihat ini ya Rasulullah, satu rombongan dikirim untuk berperang, dalam waktu singkat sudah kembali dan membawa harta rampasan perang yang banyak. Maka Rasulullah bersabda, apakah engkau mau aku kasih tahu sesuatu yang lebih singkat waktunya dan lebih banyak harta yang dia dapatkan? Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat ini. Maka Rasulullah bersabda, dengan saklalo sembahyang subuh ojok masjid, lagu en ngulu oleh balik, itu yang paling keren. Oke, kecuali batal wudhunya kanggon ngulu li masjid. Ini mana ulek bareh ento tebilin berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah, dia duduk di masjid menunggu waktu terbit matahari, lalu dia salat sunnah 2 rakaat, salat isyraq. Maka itu lebih baik sabda Rasulullah SAW daripada berjihad di jalan Allah dalam waktu singkat dan membawa harta rampasan perang yang banyak. Itu lebih keren, lebih singkat waktunya. Karena sebenarnya subuh kan jadi jelek, lagu lebih banyak harta yang akan dia bawa. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid atau di musalla, kemudian selepas sholat dia duduk menunggu waktu isyraq, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq namanya, sholat untuk menghormati matahari terbit, waktunya sebentar itu tidak banyak, kemudian dia sholat duha. Oke. Maka Rasulullah bersabda, sama pahalanya dengan haji umroh, taman sabda Rasulullah. Belian pahalan haji kenca umroh lebih besar pahalanya
Orang yang berangkat salat subuh berjamaah di masjid atau di musolli, kemudian dia duduk menunggu waktu terbit matahari dan dia salat sunnah 2 rakaat, maka itu lebih besar pahalanya daripada haji umrah sempurna. Nangka dendek ule. Oke, setelah mendengarkan hadis ini jangan pulang. Oke? Dait dendek bae pirem selepas salat subuh. Astagfirullah. Semai tak miskin lah lo menu. Kalau mau tidur habis salat duha, jangan pernah tidur selepas salat subuh. Rasulullah melarang umatnya untuk tidur di 2 waktu. Pertama selepas salat asar, dan yang kedua selepas salat subuh. Saya girang tindo dan menengkah sembahyang asar, Rasulullah bersabda maka akan mewarisi kegilaan. Jogang lemak ngone-ngone. Melen sudah joga? Lemu menujak, come on, don't do it. Dendek gawe. Saya girang tindo dan menengkah sembahyang subuh, maka akan mewarisi kefakiran. Miskin. Saya mere miskin. Lemu menu dendek tindo dan menengkah subuh. Ini sangat tindo doang no purun. Kanggo depan dek jopokan, kanggo lagu selepas salat subuh. Jangan sebelum salat subuh. Rasulullah bersabda, barang siapa di pagi hari menuju ke masjid, saksikan oleh kalian mereka sedang membawa bendera-bendera iman. Isian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu sai kelema, aru ojok peken, maka saksikan oleh kalian mereka sedang membawa bendera-bendera syaitan. Hadisnya ini. Sembahyang subuh sangka julu. Dendek berjulu jok pekan sih sembahyang subuh. Ini coba bareh kelema apiran tuan sembahyang pekan dah. Terahim tu makan, dia memang ngepang berarti kan masih terahim. Ini saksinya ini. Astagfirullahaladzim. Utamakan Allah, maka Allah akan utamakan kalian. Dahulukan kepentingan Allah, maka Allah akan dahulukan kepentingan kalian. Sebenar dengan lalu makan nak seberak. Lah memulai rizki sudah pira-pira barang sudah jauh beh, tapi dahulukan Allah. Dendek baya jok pekan sedek deman salat duha, salat isyraq, itu keren sekali. Dulu di Flores, di timur sana, ada satu dusun, satu kampung. Kerjaannya orang itu hanya nangkep ikan. Seberat lalu bau umpak dia menengah sembang duha doang pun entun arat telung desa menit seton tu mau Allah yang datangkan ikan itu rapat-rapat tampuk lain aja pantai kemben, karena semua penduduknya itu taat kepada Allah SWT. Jaga solat berjamaah 5 waktu, jaga amalan, dan arab bisugun oleh masjid sendiri neman selesai zikir, sendiri neman solat isyraq. Musopo waktu ini rumahnya jelek-jelek orang-orang sana, ampun datang dari tanah liat itu dia bikin. Suatu ketika ada bantuan dari pemerintah semen. Pada badan sesak terbagi. Lagu Arab sak mau 2 sak, sak mau sesak. Ia sim pada taluate, mu saling meri sopok sama lain. Setelah dia saling meri satu sama lain, engkah datang empak ojok cerita tu cau lain. Kita harus jaga hati, jaga hubungan baik kita, perdamaian satu sama lain. Ya, menyebabkan Allah ridha. Lamun dengan pemberi sopok ngeri ni arak dengan dia berkewa. Oh, come on. Allah tidak suka. Ande mati telu jelon dia berkewa, mu mati nyekan san dia berkewa niki pasti entah neraka.
Rasulullah bersabda, la yahillu lim muslimin ayyahjura akhahu thalatha layalin. Dia nesah, dia halal dengan Islam, dia berkewak kanca semeton selama 3 jelo. Okey, thalathata ayyam, 3 days, 3 jelo. Faman mata anden mate saya mate selama sandek cara berkewak 3 jelo niki dakhalan nar, sabda Rasul, wajib dalam neraka. Nini pada 5 tahun dek berkewaan. Kira? Nini jangka mati no endah dek berkewa. Dia terganggu, okey? Taubat, minta ampun kepada Allah. Dia bayar kanjan dek berkewa di dunia ni kita. Lema tu dalam kubur apa ni tak jawab pertanyaan mungkar dan nakir ketika kita ditanya, waman ikhwanuk, who is your brothers? Saya semeton jari ni. Lagu Arab dengan Islam kencen dia berkewa, dia tahu kena wal muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Kan itu jawabannya, semua orang Islam, laki-laki dan perempuan itu adalah saudara kami. Lagu Arab kencen sudah berkewa, tergitik dulu. Leka kemudian dikenang kamu dah berkewak kan dia semeton. Baik, ande nara kancan sidang dek berkewak, sidah lalu minta maaf ndak apa-apa, dia dek gengsi lalu. Dunia ni kindar lalu ke geng, dek nara bau pertahanan kegengsian dia sudah jadi detu atau jadi anda ada itu. Lalu minta maaf, tolong maafkan saya. Atau mungkin anda malu, maka cukup dengan ucapkan salam, menindan dengan Assalamualaikum. Lemun jawab maka Allah akan bagi anda 2 pahala, sama-sama sebagian. Lagu lemun dek mele jawab maka dosa anda Allah berikan kepada orang yang tidak mau berkewak dengan anda. Murah kan? Assalamualaikum. Oh paling keren. Assalamualaikum. Assalamualaikum bainakum. Usaha ngedendek bayar kancan tendek besapa. Dia narak dengan dewa gawe salah di permukaan bumi ini kita. Andin sudah tujuh ini langsung salah. Badak je sida belian salah sida. Sangka yang pot dek kanggo tujuh dengan meninten. Lemun tujuh dengan meninten karena sekik ni ya. Ita telu jarin kita andangan. Ita berarti luian salah. Sila. Nu tak bawa kena. Sangka dia terkanggun nijo. Kamu doang. Sida nuluan salah. Telu kan aja kita. Daran-daran terkena. Sangka lamun bau dendek selalu elok raos. Kecuali untuk dakwah. Saya enggak, terutama ibu-ibu niki kan umur along umur along bercerita. Lemun arak rahasia kau kayak kepara ini kan sida dong cerita ini mulai cerita dengan kan terus ini saat lebaran ini kedua iya ini sida dong cerita ini Malik bercerita estafet dia. Bagaimana kita bisa senang tenang dalam kehidupan ini kita? Sangka dendek perhatian dengan sang sabi tunjuk kesalahan dengan sang ita belian salah. Maka mulai kita coba introspeksi diri kita. Look at our heart. Lihatlah hati kita. Ita berjulu. Maka nanti efeknya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki hubungan kita dengan yang lain. Oke, tengah malam bangun tahajud. Usahakan supaya tahajud minimal 2 rakaat. Tapi yang paling keren itu 8 rakaat tahajud. Si lemah tuh. Dia pendak piram. Wah pira tahun sudah piram. Makanya sebelum tidur pesan dulu, minta kepada Allah, ya Allah tolong bangunkan saya tahajud jam 4. Nanti pasti Anda bangun jam 4. Ini pada turis lagu nyerang lo mene. Malik entindo. Hadirin hadirat jamaah pengajian sesarang-sarang temuliang sida-sida Allah Ta'ala. Baik,
Ingat, selepas sholat jangan lupa zikir. Banyak sekali hadis-hadis sebenarnya. Kalau kita sholat fardu, Rasulullah bersabda, "Sai baca ayat kursi selepas sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian." Saya ingat dengan saya baca ayat kursi selepas sholat fardu niki wajib untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sangka dendek buru-buru, dendek nyerepak lalu untuk gawe sembayang. Sembayang dulu seberak. Oh come on, sembayang dia kanggo seberak. Harus dia sesuai bacaan surat Al-Fatihahnya pelan-pelan dan terbaca. Dendek becat lalu. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ni kebaca baca Fatihah. Si encung. Saya rasa dunia ini si jahatan. Sebenarnya dunia doang jadi masalah tuh. Embe narak masalah. Katakanlah dia ndek lalu sembahyang andin si ngaji andin jarang dengar. Pasti ndek sembahyang atau telat sembahyang isi gara-gara dunia. Nambah ngaruh toko sempicaran semua itu dunia. Ndek dapat bahala sebenarnya gawe dunia. Lagu lemunah datang waktu untuk menghadap kepada yang menciptakan rizki. Sabing kita hirup, saicani nita rizki, saicani nita penentang, saicani nita telinga bisa mendengar. Dia datang waktu untuk lalu menghadap, dia tidak abot. Hayya 'alas salam. Lagu ya ilallah. Sekarang deg-degan tiang. Kalau kita lagi ngaji kadang atau pergi takziah kan harus asar di tempat kita takziah. Lagu kelu yang pada berjeritin di jere sembahyang. Asar mukta tiang tak omeh. Apa pada pore emilu betalan di jere sembahyang. Aran saya kena uat. Kan deman kamu masa kayak ru sembahyang. Atau nin bareh unin. Deng ketahuan keboleh pahalan dengan berjamaah. Kita harus tapi yang ada yang memberitahu. Ada yang nuli anita kan oleh tu dia jarang dia tak ngaji. Dia tak tajah. Jangan arak ni kimbe tak ngaji ni kita. Li Sahli, Ustaz Sahli tu. Dia bilang arak jamaah bini, dia bilang dia tang tahu baca Quran tiang. Sangka si dia tahu baca Quran no. Lai Ustaz sangko dia tak belum berajah, takut lampar si motor. Astaghfirullahaladzim. Mujangkan toa dia tahu baca Quran. Kan mengherankan. Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lagu beremben tentu pina jadi pedoman dia tahu baca. Come on. It makes sense. Yang pembengak lalu dengan Australia, lemunara dengan Islam san dia tahu baca Quran. Ada batur-batur tang sak baru tentang Islam, tentang cerita. Some of our Muslim brothers they cannot recite Al-Quran tentang barai. Kadang-kadang batur-batur Islam ni dia baca Quran tak bengak lalu. How come? Ini lalu nuni. Saya ngasa Al-Quran kan pedoman kehidupan. Lagu beremben dia pindah jadi pedoman dia tahu baca. Oleh sebab niki semangat belajar nggih. Dia masih ada saling lingsir. Jangan takut belajar. Tidak apa-apa, cukup baca saja. Dapat juga pahala. Lema di sandi deketuan kan wa ma imamuka lema di dalam kubur. Apa jadi ikutan Quran dan kena Quran. Dan bagaimana mungkin orang nggak bisa baca? Dengan India Islam di Pakistan yang dapati wah saya ketahuan umur untuk merajah Quran menjadi hafiz sampo. Maka jangan sibukkan diri terlalu banyak dengan dunia ini kita. Dunia di nuah puas. Nah, pernah kita punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, enten dunia. Nah, punya uang 1 juta, milihan 2 juta, andin 2 juta aja mau beli ni. Nanti punya 2 juta, milihan lainan. Astagfirullahaladzim. Seperti itulah dunia. Maka hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah SWT, kita ngaji kayak gini supaya ada jadi bekal kita. Lema tu akhirat pasti tidak pada tidak Allah Ta'ala.
bahwa hari niki tanggal 24 Jamadil Awal. Nah, kita duduk di majlis niki. Mudah-mudahan selapuk yang hadir niki termasuk jawaan tahun. Nggih. Satu dua. Mudah-mudahan tamak aja dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Lema lamun sida tamak surga, mudah sida dait tang tu surga, peta tang jok lainah. Nggih. Demikian juga sebaliknya, harus tersaling peta boyak lemak tu. Sehingga lemak tahun tersaling tulung. Okey. Saling antun. Okey. Seorang hafiz Al-Quran, Rasulullah bersabda dengan seapal Al-Quran telung desa juz, maka Rasulullah bersabda Allah akan berikan dia wewenang untuk menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya dari dalam neraka. Kanggun lalu bait. Iya kembali dan temelet pinak bijajarin, terdendek milih jadi dokter doang. Milih jadi pegawai doang bija. Coba pinak jadi hafiz 5 tahun tulung itu akhirat. Lamun dek milih bijan sudah belik-belik bayi. InsyaAllah anda bayi sudah belik-belik anda cari keponakan. Sekarang anda milih telur pondokan, jadikan mereka hafiz atau hafizah. Okey, anda diarak peta bijan dengan sak melet jadi hafiz sida bayahang. Si lalu mondok lemak terjelu kiamat sida pertama lalu tulung dia mungkin dengan lain niki hebatnya lamun dengan jadi dokter andin sudah melihat lalu bijan sudah jadi dokter atau jadi bupati. Dokter sebenarnya den tahu nyelahang lamun mula dokter tahu nyelahang ni anden senang sakit mati no dokter. Lagu sangka sida demen lalu nak kebengatan. Jadi hafiz itu keren. Ada jaminan dari Rasulullah SAW. Ente tamak surga berjulu seorang hafiz Al-Quran dikisi dengan lain. Dan Allah akan berikan dia wewenang untuk mensyafati 10 orang anggota keluarganya yang wajib masuk neraka. Tahun antun yang badak jak papu nina, papu mama, nini mama, nah nini sai, semua bisa saja dia mantan pacarnya. Andin pokoknya 10 orang anggota ada keluarganya. Andin wapih sama surga selapu kan bisa dia cari orang lain. Saya ini Fajri, ambil Fajri katanya. Niki seorang hafiz, tapi seorang dai dia bisa menyelamatkan 70 orang dai yang ira dengan ojok kebaikan ni kita. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan pira jakwah nira dengan taat ojok di sisi Allah Taala lemak tu akhirat tepadai ten andin teman neraka lalu kanggul lalu bait semili-mili antun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita, amin ya rabbal alamin. Kita sudah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sampaikan niki arak nyantol, arak kesait, mau arak tahun tamalang, dan baru bisa bertahan ilmu dalam diri kita. Pertama kita harus niat amalkan dan sampaikan kepada orang lain, maka dia akan lama bertahan di dalam hati. Nah bisa pulih sudah mangkinang niki, sudah niatang amal, kemudian niatkan untuk beritahu orang lain cerita niki mau tang baru. Okey, mudah-mudahan selakian sudah sandek milu ngaji, anak jarin dah cerita ini mau terbaru, mele dengar aja terserah pokok tabara. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah lahumul Fatihah. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها. الفاتحة. Mudah-mudahan majelis niki terjadi yang jadi majelis-majelisnya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam majelis niki diampuni seluruh dosa salah sida-sida Allah Taala.
Mudah-mudahan semua kita yang hadir dalam majelis ini kita tamak jog dalam surga Sayyidina Allah Ta'ala tanpa hisab. Dan mudah-mudahan keluarga selampuk kadang jari bayi baluk tamak sida-sida Allah Ta'ala jog dalam surganya. Al-Fatihah. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا مستغفرين حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ما لا نستعين به على فعال فإنه لا فعال إلا به المال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekali lagi lebih dan kurangnya mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.